Oke, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fenomena ekonomi terkait elastisitas permintaan dengan studi kasus kenaikan harga beras yang ada di Indonesia, yang diberitakan oleh kompas.com. Bahasan tentang teori elastisitas. Teori elastisitas itu yaitu permintaan adalah ukuran seberapa besar perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga. Jadi kalau harganya naik, nanti permintaan akan turun, kalau harganya turun, permintaan akan naik. Jadi beras termasuk kebutuhan pokok sehingga umumnya memiliki permintaan yang inelastisitas. Jadi tidak akan terpengaruhi oleh harga naik atau turun, karena itu termasuk barang pokok. Nah, di studi case yang ini, yang saya ceritakan ini, medium 1 di pasar tradisional periode April 2024 sampai 2025, ini cerita kasus case di atas adalah dalam berita tersebut dijelaskan bahwa harga beras mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi bisa dilihat di gambar di atas ini. Jadi akan mengakibatkan gangguan produksi, distribusi terganggu. Namun meskipun harga naik, masyarakat tetap membeli beras karena permintaan tidak turun drastis karena beras merupakan makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa beras memiliki elastisitas permintaan yang rendah atau inelastis. Nah, analisis positif apa yang terjadi dalam case tersebut yang bisa kita ambil? Menurut keyakinan saya, secara fakta, satu, harga beras meningkat tajam, konsumsi masyarakat tetap tinggi, tidak ada substitusi sempurna yang bisa menggantikan beras dalam jangka pendek. Walaupun pengganti karbo itu nanti akan ada singkong, gandum, dan lain-lain, tapi mayoritas Indonesia itu base konsumsi ada di beras. Yang keempat, beban ekonomi rumah tangga meningkat. Artinya, kenaikan harga tidak diikuti penurunan secara signifikan, sehingga secara teori ekonomi ini membuktikan bahwa permintaan beras bersifat inelastis. Itu analisis positif. Nah, analisis normatif, apa yang seharusnya yang terjadi dari case tersebut? Secara normatif yang seharusnya terjadi, satu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga bahan pokok, jadi supaya nggak naik turun. Yang kedua, perlu kebijakan subsidi atau operasi pasar. Yang ketiga, diversifikasi pangan harus diperkuat agar ketergantungan terhadap beras berkurang. 4. Sistem distribusi harus diperbaiki dengan menghindari lonjakan harga ekstrim. Idealnya, meskipun barang ini elastis, kenaikan harga tetap harus dikontrol agar tidak menekan daya beli masyarakat kecil. Jadi kesimpulan POV dari saya, menurut keyakinan saya itu dari kasus ini yang dapat kita ambil pelajarannya adalah, satu, beras adalah contoh barang nyata dengan permintaan inelastis. Kedua, kenaikan harga tidak serta-merta menurunkan harga beras dengan jumlah pembelian. 3. Namun secara normatif pemerintah tetap perlu intervensi agar kesejahteraan masyarakat terjaga. Jadi masyarakat kecil tidak tergantungan dengan kelonjakan harga beras. Demikian analisis dari saya, elastisitas permintaan pada kasus kenaikan harga beras. Terima kasih.